Halo Emil, apa kabar? Cukup baik, Kak. Baiklah, sesuai dengan janji kita minggu lalu, Emil mau cerita masalah Emil sama kakak. Tapi sebelum Emil cerita, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kita bersyukur punya waktu dan kesempatan untuk cerita. Sebentar Emil akan cerita apa yang menjadi pergumulan dan masalahnya saat ini. Tuhan berkati waktu ini dan berikan kami hati dan pikiran yang tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke Mil, santai saja. Cerita apa yang menjadi pergumulan, masalah, kendala Emil selama ini dan kakak akan mendengar. Tapi sebelumnya terima kasih, Kak, karena sudah bersedia mau mendengarkan pergumulan ini. Nah, jadi yang menjadi pergumulan terberat atau masalah Emil sekarang ini itu tentang emosi saya. Sekarang ini saya gampang sekali emosi dan saya sulit untuk mengontrol emosi saya, Kak. Bahkan hal-hal kecil saja yang orang lain lakukan kepada saya, yang seharusnya saya tidak emosi tapi saya buat saya emosi. Jadi saya sadar itu adalah hal yang tak baik dan saya merasa terganggu juga secara pribadi, saya terganggu dengan hal itu. Dan saya menyadari bahwa saya gampang emosi ini ada pengaruh dari masa lalu saya, karena orang tua saya sering memberikan saya didikan yang keras. Mereka mendidik kami dengan keras dan tidak jarang juga orang tua saya emosi juga kepada saya, marah kepada saya. Jadi itu yang membuat saya memberikan itu juga kepada orang lain. Tapi saya menyadari sekarang bahwa ini sangat mengganggu bagi pribadi saya, khususnya secara mental dan rohani saya, Kak. Oh begitu. Baiklah. Apa sesuatu yang buat Emil cepat marah dengan hal-hal kecil yang tadi Emil cerita? Kalau hal-hal kecil itu, misalnya saat saya tidur ada teman-teman kamar yang ribut main gitar atau sedang teleponan di kamar, dan karena itu saya bisa emosi sama mereka. Padahal saya bisa, sebenarnya saya menyadari kalau saya bisa memaklumi mereka, tapi untuk mengontrol itu semua saya tidak bisa, Kak. Saya lebih cenderung untuk marah sama mereka. Baiklah. Oke. Emil sudah cerita masalah Emil sama kakak. Terus setelah Emil cerita ini, kakak mau tanya apa sesuatu yang Emil harapkan nanti setelah Emil cerita masalah ini ke kakak? Ya tentunya saya berharap melalui konseling ini saya bisa lebih sabar lagi dan terutama bisa mengontrol diri saya. Baiklah, itu adalah sebenarnya salah satu jawaban atau langkah yang bisa Emil lakukan nanti setelah konseling ini. Nah Emil, kakak secara pribadi tidak bisa selalu berada di posisi Emil ketika Emil marah, tapi itu sebenarnya tergantung pribadi Emil. Tadi Emil bilang harapan Emil setelah konseling ini Emil mau jadi orang yang sabar. Nah saat ini kakak hanya bisa memberikan cara atau langkah-langkah yang bisa Emil lakukan nanti ketika marah. Mungkin ada cara Emil tersendiri juga, tapi saat ini kakak mau kasih tahu, Emil harus bisa mengekang diri Emil terlebih dahulu. Ketika emosi, ketika marah, Emil harus mampu mengekamnya itu. Terus Emil harus bisa lakukan sesuatu yang berbeda. Maksudnya itu dengan dengarkan musik, terus pikiran Emil santai, rileks, terus berolahraga, terus ketika berpapasan menyapa orang lain, memberikan senyuman, itu adalah salah satu cara yang baik, salah satu cara yang benar. Terus ketika Emil emosi juga, Emil bisa ceritakan masalah Emil ke orang lain atau ke orang-orang yang Emil percaya, orang-orang terdekat Emil, dan minta solusi mereka dan lakukan apa yang mereka kasih saran, kasih solusi untuk Emil ketika Emil emosi. Terus juga Emil harus, ketika emosi Emil harus mampu menyembuhkan diri Emil dengan hobi-hobi Emil. Hobi Emil apa sih? Olahraga. Nah, tadi kan kakak ada kasih tahu cara ketika Emil emosi, Emil harus bisa lakukan sesuatu yang berbeda, mendengarkan musik dan olahraga.
Itu cara-cara yang bisa kakak kasih tahu sama Emil. Semoga itu membantu Emil ya. Tapi yang pertama itu Emil harus mampu mengekang diri Emil. Ketika emosi Emil harus bisa kontrolnya, sehingga sesuai dengan harapan Emil tadi, Emil bisa menjadi orang yang sabar. Baiklah, semangat ya Emil, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan apa yang menjadi pergumulan Emil saat ini. Hamba mau berdoa buat dia, mari Tuhan terus berikan dia hati yang mau mengasihi orang-orangnya, agar dia mampu menerapkan kasih dan dia menjadi orang yang sabar sesuai dengan harapannya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.